Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pembelajaran matematika di kelas 8 semester 2 ini. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bangun ruang sisi datar yang kedua. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kubus dan balok. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai prisma dan limas. Mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan prisma dan limas itu sendiri. Nah, tapi kita akan mengupas lagi lebih lanjut mengenai prisma dan limas itu. Baik, yang pertama adalah prisma. Apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi kongruen dan sejajar serta rusuk-rusuk tegaknya saling sejajar. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita bisa lihat dalam dua foto ini ya. Di sini ada satunya ada Rubik dan satunya ada coklat. Untuk Rubik sendiri itu adalah bentuknya adalah prisma menyerupai ya. Maksud saya menyerupai prisma segi 8. Kenapa disebut sebagai menyerupai prisma segi 8? Karena di sini alasnya yang disebut segi 8 itu di sini ya. Di sini alasnya adalah berbentuk segi 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini sebagai alas. Kemudian si tegaknya itu adalah yang ini, yang kuning, biru, merah, dan seterusnya. Sedangkan atapnya itu adalah yang sebelah sana. Nah, di sini juga ada bentuk yang lain. Di sini ada coklat Toblerone. Nah, coklat ini berbentuk prisma segitiga. Kenapa? Karena di sini mungkin agak potong ya. Di sini bentuknya segitiga dan di sebelah sana juga segitiga. Ini menandakan bahwa alas dan atapnya berbentuk segitiga. Sedangkan ini yang panjang menyerupai persegi panjang ini adalah sisi tegaknya seperti itu. Inilah contoh-contoh prisma yang dapat kita ketemu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jenis-jenis prisma apa saja? Tadi sudah saya singgung bahwa prisma itu nama-namanya itu terkait erat dengan alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka prisma itu disebut sebagai prisma segitiga. Kalau alasnya segi 4, namanya prisma segi 4 dan seterusnya. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk yang prisma segitiga. Di sini yang berwarna kuning ini adalah alas dan atap dari prisma segitiga. Sedangkan yang ini itu adalah sisi tegaknya. Sisi tegak prisma itu selalu berbentuk persegi panjang. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada prisma segi 4, alasnya juga berbentuk segi 4, ini kemudian sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Prisma segi 5, di sini juga berbentuk segi 5 ya, yang biru darah yang biru ini adalah segi 5, kemudian atapnya adalah yang ini dan sisi tegaknya adalah yang ini. Di sini ada prisma segi 6 juga, prisma segi 6 alasnya berbentuk segi 6, atapnya juga berbentuk segi 6 dan di sini tegaknya berbentuk persegi panjang. Nah, unsur-unsur prisma. Di sini prisma yang kita ketahui ada rusuk, ada bidang alas dan seterusnya. Rusuk itu apa sih? Sama halnya dengan kubus dan balok, rusuk pada prisma juga adalah perpotongan dua bidang ya. Di sini salah satu contohnya adalah AB. AB ini adalah perpotongan dari bidang ABHG atau ABGH dengan bidang ABC, D, E, F. Nah, maka dari itu yang AB ini disebut sebagai rusuk. Ya. Jadi ada berapa rusuk ya kalau prisma segi 6 itu? Kalau prisma segi 6, kalau kita hitung ya, kita hitung bawah ini itu ada 6 rusuk ya, AB, kemudian BC, kemudian CD dan seterusnya ada 6. Atapnya juga ada 6 dan sisi tegaknya AG, kemudian
FL dan seterusnya juga ada 6. Jadi totalnya untuk prisma segi 6 adalah 6 dikali 3 atau 18. Itu rusuknya. Nah, kalau prismanya segi M ya, kita cukup mengalihkan dengan 3. Kalau prismanya segi 5, berarti 5 dikali 3, 15. Gitu. Jadi banyaknya rusuk pada prisma itu adalah M dikali dengan 3. Oke. Kalau bidang alas ini banyakkan ketiknya ya, ABCD, harusnya A, B, C, D, E, F saja. Nggak usah. Kemudian bidang atap, udah ya, tinggi prisma. Nah, yang namanya tinggi itu adalah jarak antara alas dan atap prisma. Tuh, jadi tingginya itu di sini contohnya adalah FL. Ini jarak antara F dan L itu disebut sebagai tinggi prisma. Ya, tinggi itu yang ini ya. Ini juga AG juga sama, tinggi juga. Dan seterusnya. Kemudian ada diagonal bidang. Diagonal bidangnya prisma sama halnya dengan kubus kemarin adalah garis yang menghubungkan antara dua titik yang bertolak belakang ya, atau yang saling berhadapan ya. Maksud saya saling berhadapan. Jadi contohnya adalah BG. Ini adalah diagonal bidang. Ada lagi AH juga diagonal bidang. Ada lagi GJ, HK, dan seterusnya. Ada banyak sekali diagonal bidang pada prisma. Kemudian ada diagonal ruang. Diagonal ruang itu sama ya, garis melintang juga, tapi menghubungkan antara titik satu dan titik lainnya di dalam atau di ruang prisma itu sendiri. Contohnya CL, kemudian LF, kemudian KB, dan seterusnya. Kemudian ada bidang diagonal. Bidang diagonal itu saya contohkan di sini adalah CFLI. Bidang diagonal pada prisma itu adalah bidang yang terbentuk antara dua rusuk prisma. Di sini rusuk prismanya adalah FL dan CI, dan dua diagonal bidang prisma. Diagonal bidangnya adalah IL dan FC. Jadi ada banyak sekali bidang diagonal dari prisma itu sendiri. Tapi kita tidak akan fokus pada bidang diagonal pada prisma karena memang sangat banyak dan untuk SMP belum sampai ke sana. Nah, kemudian oh ya, ini masih kurang bidang ya. Bidang. Untuk bidang sendiri, atapnya 1, alasnya 1, kemudian sisi tegaknya ada 6. Berarti ada 6 ditambah 2, 8. Berarti kalau bidang untuk prisma segi N itu adalah N ditambah 2. Itu selalu seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya untuk luas permukaan prisma, di sini saya akan memutarkan sebuah video. Sebelumnya kita cari tahu dulu bagaimana jaring-jaring dari prisma itu sendiri sehingga kita dapat menentukan luas permukaan prisma. Kita sudah belajar mengenai luas permukaan kubus dan balok. Tentunya luas permukaan sangat erat kaitannya dengan bidang-bidang penyusun dari bangun itu sendiri. Pada prisma segitiga yang saya tunjukkan di sini, bidang penyusunnya ada 4 ya. Alasnya segitiga, atapnya segitiga, kemudian sisi tegaknya adalah persegi panjang. Jadi kesimpulannya di sini untuk menentukan luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas. Kenapa 2 kali? Karena alas sama atap kan sama, kongruen, pasti besarnya sama. Jadi kita cukup hitung 1 kali 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian untuk volume prisma itu cukup luas alas dikali tinggi. Jika alasnya itu berbentuk segitiga, maka volume prisma adalah volume segitiga dikali tinggi prisma. Kemudian jika prismanya berbentuk trapesium, maka luas alasnya prismanya alasnya berbentuk trapesium, maka luas alasnya adalah luas trapesium, yaitu setengah kali jumlah sejajar dikali tinggi. Kemudian dikali lagi tinggi prisma. Jadi kita juga harus hafal atau harus memahami terkait dengan rumus luas bidang datar. Entah itu jenjang, kemudian trapesium, kemudian belah ketupat, dan layang-layang, dan seterusnya. Karena itu sangat erat kaitannya untuk menentukan
volume prisma. Ya. Kemudian lanjut ya, limas. Di sini limas ya, sebelum masuk limas, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan limas. Limas itu merupakan bangun ruang sisi datar yang selimutnya terdiri atas bangun datar segitiga dengan satu titik persekutuan. Titik persekutuan tersebut disebut titik puncak limas. Nah, jadi kalau tadi prisma itu sisi tegaknya itu terdiri dari persegi panjang, kalau limas sisi tegaknya itu terdiri dari segitiga-segitiga. Di sini saya tampilkan dua limas yang dalam kehidupan nyata kita dapat ketemui. Yang pertama adalah piramida. Ini adalah piramida yang ada di Mesir. Bentuknya menyerupai bangun limas. Di situ ada puncak, kemudian ada sisi tegaknya yang berupa segitiga-segitiga. Kemudian selain itu, ada juga piramida Louvre yang ada di Paris. Ini merupakan museum yang bentuknya menyerupai limas juga. Di situ ada segitiga-segitiganya dan seterusnya. Nah, kemudian jenis-jenis limas. Sama halnya dengan prisma, nama-nama limas atau jenis-jenis limas itu juga tergantung dari alasnya. Kalau alasnya segi 4, maka di sini limasnya disebut limas segi 4. Alasnya segi 5, limas segi 5. Alasnya segi 6, limas segi 6, dan seterusnya. Masih ada alasnya segitiga, berarti limas segitiga. Atau kalau alas segitiga disebut juga sebagai bidang 4 seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian unsur-unsur limas, di sini ada rusuk, sama halnya tadi ya, ada rusuk. Rusuknya di situ ada, contohnya ada AB, BC, CD, AT, itu merupakan rusuk dari limas segi 4 yang saya tampilkan di sini. Kemudian diagonal bidangnya itu ada AC, ada BD. Kemudian tinggi limas. Nah, tinggi limas itu bukan yang ini ya, bukan yang bukan yang ini, bukan ya. Ini bukan tinggi limas. Ini bukan tinggi limas, ada warnanya. Oke, saya kasih warna yang biar warnanya jelas. Nah, di sini, nah ini bukan tinggi limas, ini tinggi sisi tegak. Kalau ini tinggi sisi tegak. Ini TB itu juga bukan tinggi limas, ini rusuk ya. Kalau tinggi limas itu pasti adalah jarak yang tegak lurus antara titik puncak limas dengan bidang alas, yaitu dalam hal ini diwakili oleh TO. Ini tingginya. Kemudian ada sisi tegak. Sisi tegaknya di sini ada ABT, BCT, CDT, ADT, dan seterusnya. Kemudian kalau kita diminta untuk mencari tinggi dari segitiga yang menjadi sisi tegak limas, barulah T. Garis yang biru ini merupakan tinggi dari segitiga BCT. Gitu. Nanti kita akan menggunakannya pada saat menentukan luas permukaan limas. Nah, untuk menentukan tadi ada itu ya bentuk umumnya ya pada prisma. Di limas juga sama. Banyaknya rusuk pada limas itu sangat bergantung pada alas limas. Kalau di sini alasnya berbentuk segi 4, maka rusuk alasnya kan ada 4. Rusuk sisi tegaknya di sini ada 4 juga, jadi 8. Kalau alasnya segi 5, pasti 5 ditambah 5, 10. Atau dalam arti lain, kalau misalnya alasnya berbentuk N, maka rusuknya adalah 2 dikali N, atau 2N. Tuh. Bidang udah. Nah, kalau bidangnya ya, ini masih kurang bidang. Nah, kalau misalnya rusuk itu 2N, kalau bidang itu berarti alas 1 ditambah sisi tegaknya 4. 4 tambah 1, 5. Berarti kalau misalnya limasnya segi 5, 5 tambah 1, 6. Berarti di sini N ditambah 1 gitu.
Ya, oke. Selanjutnya luas permukaan limas. Kita coba bedah atau misal bedah limas ini ya. Kita cari tahu jaring-jaringnya. Nah, ini ada limas di 4. Kita buka. Nah, bisa lihat di situ bahwa bidang-bidang yang membentuk limas segi 4 itu ada segitiga yang berjumlah 4 dan kongruen atau besarnya sama persis, dan alasnya berbentuk segi 4. Nah, maka dari itu untuk menentukan luas permukaan limas itu sama dengan luas alas. Luas alasnya kalau misalnya alasnya berbentuk segi 4 atau persegi panjang, luas alasnya berarti persegi panjang. Kalau alasnya berbentuk segi 5, berarti luas alasnya adalah luas segi 5 dan seterusnya. Ditambah N dikali L segitiga atau luas segitiga. Misalnya seginya luas, maksudnya 5 segi 4, berarti N-nya itu ada 4. Karena di sini segitiganya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka dari itu 4 dikali luas segitiga. Kalau di sini alasnya berbentuk segi 5, pastikan sisi tegaknya juga ada 5. Jadi 5 dikali luas segitiga. Seperti itu. Lanjut, volume limas. Untuk menentukan volume limas, itu tinggal menggunakan setengah dikali luas alas dikali tinggi. Oke, kita akan langsung membahas contoh soal ya. Di sini ada 2 bentuk, ada prisma dan ada limas. Kita akan cari tahu luas dan volume bangun-bangun tersebut. Ya, yang pertama kita cari yang prisma terlebih dahulu. Nah, prisma ini adalah prisma segitiga, bukan prisma segi 4 ya. Kenapa? Karena di sini yang kongruen, ya, 2 bidang yang kongruen atau sama besar dan persis, itu adalah yang kongruen dan sejajar ya. 2 bidang yang kongruen dan sejajar di sini adalah yang segitiga. Segitiga yang ini, segitiga yang pink ini ya. Makanya disebut sebagai prisma segitiga. Berarti luas permukaannya sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Sama dengan 2 kali. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga, maka 2 kali luas segitiga ditambah keliling alas dikali tinggi. Ya, dikali tinggi. Sama dengan 2 kali. Nah, luas segitiga, kita tahu luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Gitu kan? Berarti, ya udah kita ganti juga dulu setengah kali alas kali tinggi tambah keliling alas kali tinggi. Nah, masalahnya di sini kita belum tahu keliling alasnya berapa. Ini berapa ini yang di sini? Kalau keliling alasnya berarti harus tahu ini 5 ditambah 12 ditambah X. Nah, kita perlu cari tahu dulu X-nya berapa. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang teorema Pythagoras. 5, 12 pasti pasangannya dengan 13. Ini triple Pythagoras. Maka dari itu, kelilingnya adalah 5 tambah 12 ditambah 13 dikali tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi prisma ya. Ini tinggi prisma. Tinggi prisma. Tinggi prisma. Tinggi prisma itu adalah yang ini. Yang ini tinggi prisma ya. Jadi 7 cm. Berarti 2 kali setengah alasnya ini adalah alas segitiga. Alas segitiga itu adalah 5. Kemudian tinggi yang ini adalah tinggi segitiga 12. Nah, berarti tinggal dihitung. Perkalian dulu dikerjakan. Jadi ini perkalian diselesaikan dulu baru dijumlah. Berarti 2 kali setengah kan 1. Kemudian 5 dikali 12 ditambah 30 kali 7 210. 5 dikali 12 60 ditambah 210 sama dengan 270 cm pangkat 2 atau cm persegi. Kemudian untuk volumenya berarti luas alas dikali tinggi. Luasnya tadi luas alasnya adalah segitiga, berarti luas segitiga setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Dan setengah dikali alasnya itu 12 dikali tingginya itu 5 dikali tinggi prisma 7. Oh iya, di sini antara alas sama tinggi segitiga itu nggak berpengaruh ya hasilnya.
Jadi alasnya mau 5 atau mau 12 itu sebenarnya sama saja. Hanya kan bisa diputar kan gitu. 6 dikali 5 dikali 7 sama dengan 210 cm kubik. Nah, yang kedua di sini adalah limas. Nah, untuk menentukan pertama kita hitung dulu luas limasnya dulu. Ini kita tutup dulu ya. Pura-pura ini tutup dulu. Nah, kita hitung luas oh, enggak ding, harus dihitung ya. Jadi kita harus ngitung yang kan 90 ini dulu. Kenapa? Karena untuk menentukan luas limas, itu kita harus hitung luas alasnya ditambah N dikali luas segitiga. Padahal luas segitiga ini adalah alas segitiga kan ini ya. Ini alas segitiga, kali tinggi. Ini tinggi nih. Ini tinggi segitiga nih. Nah, kita kan belum tahu ini berapa, maka harus dihitung. Cara ngitung gimana? Kita buat garis bantu, yang biru ini garis bantu. Kalau dari sini ke sini itu 6, berarti dari tengah ke sini adalah 3 cm, ya kan? Berarti ini 9 cm, 3 cm. Kita tinggal cari tahu sisi miringnya berapa. Gunakan Pitagoras. Karena kita mau nyari sisi miring, berarti ditambah X sama dengan akar 9 kuadrat ditambah 3 kuadrat, atau sama dengan akar 81 ditambah 9, sama dengan akar 90. Jadi miringnya itu adalah akar 90. Jadi segitiga yang jadi luas, jadi sisi tegak ini adalah punya alas 8 dan tingginya adalah akar 90. Baru kita bisa mencari tahu luas limasnya. Luas limas sama dengan luas alas ditambah N dikali L luas segitiga. Luas alasnya karena alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 6 dan lebarnya 8. Berarti panjang kali lebar ya, luas persegi panjang kan panjang kali lebar. 6 dikali 8, 6-nya itu ini ya, panjang kali lebar, ditambah karena di sini segitiganya ada 4 ya, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, maka 4 dikali setengah alas kali tinggi, luas segitiga. Berarti 48 ditambah 4 kali luas segitiga setengah dikali. Nah, alasnya 8, tingginya akar 90. Jadi 48 tambah 4 dikali 4 kali akar 90 atau 48 ditambah 16 akar 90 cm persegi. Nah, yang kedua adalah volume limas. Untuk mencari volume limas tinggal sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Sepertiga dikali luas alasnya adalah luas persegi panjang, panjang kali lebar, dikali tingginya, tinggi prisma. Jadi sepertiga dikali panjangnya 6, lebarnya 8, tinggi prisma, ingat tinggi prisma dari puncak ke alas 9 cm. Jadi hasilnya sepertiga dikali 6 kan 2. 2 dikali 8 dikali 9 sama dengan 144 cm kubik. Ya, seperti itu. Contoh sebagian kecil contohnya, nanti masih banyak banget contoh. Kalian bisa mempelajari di buku paket, itu sangat banyak. Walaupun libur tetap belajar, paling tidak produktif ya. Kita tetap mengasah diri kita untuk tetap produktif. Nah, ini saya akan berikan contoh soal, latihan soal. Nanti saya akan berikan tenggat waktu untuk menyelesaikannya dan dikumpulkan di WhatsApp seperti biasa. Ada 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5 nanti dikerjakan secara mandiri dan dikumpulkan kepada saya seperti itu. Pertemuan pada kesempatan kali ini untuk pertemuan untuk pertanyaan, apabila anak-anak masih ada yang belum paham dari video ini, dari penjelasan saya, bisa ditanyakan lewat WhatsApp group, bisa tanyakan apa yang belum paham, atau misalnya anak-anak punya soal yang belum dapat terselesaikan, bisa ditanyakan juga. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih ada 2 bab, statistika dan peluang. Jadi nanti kita mungkin agak ngebut dalam minggu depan ya. Jelas minggu depan kita harus menyelesaikan 2 bab itu. Kemudian untuk ulangan nanti saya akan informasikan lebih lanjut juga. Terima kasih, semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk PAT akan dilaksanakan sekitar bulan Juni awal, 2 Junian. Nanti juga teknisnya akan disampaikan oleh sekolah. Jadi selamat belajar, selamat beribadah, menjalankan ibadah puasa. Semoga sehat selalu. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.